sudut terpencil Arab Saudi yang coba dipecahkan oleh tim internasional. Sebuah misteri kuno, struktur batu misterius ribuan dari mereka tersebar melintasi ratusan kilometer gurun terpencil. Siapa yang membangunnya? Ketika Anda melihat situs arkeologi bertengger di beberapa tempat dan Anda bertanya-tanya apa simbolisme itu? Arab Saudi membuka diri untuk meneliti ribuan yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Situs kuno ini adalah daerah yang memiliki sangat sedikit eksplorasi arkeologi, jadi kami benar-benar seperti penjelajah. Mereka menemukan bukti wow misterius. Ritual prasejarah, kami dengan cepat memahami bahwa ini adalah sesuatu yang besar. Apakah simbol besar ini ditinggalkan oleh peradaban yang hilang? Siapa arsitek kuno? Arab. Sebuah wilayah di barat luas Arab Saudi. Tanah dengan keindahan menakjubkan yang dulunya merupakan persimpangan jalan yang berkembang. Dua ribu tahun yang lalu sebuah peradaban maju disebut Nabatea mengukir batu pasir ini. Makam hampir 100 dari mereka, banyak di atas 5 lantai tersebar. Lebih dari 10 km persegi tersisa dari kota kuno bernama Hejra. Karena negara kota Maya awal sedang bangkit di Amerika, dan dinasti Han sedang membangun jalan sutra keluar dari Cina. Di sini di Alula 2000 tahun yang lalu para Nabatea membangun Hejra untuk membantu memimpin salah satu jaringan perdagangan paling menguntungkan di dunia kuno, membawa dupa dan rempah-rempah dari Arabia ke Mesir, Roma dan seterusnya. Itu sebenarnya ruang komunikasi utama yang digunakan untuk bumbu. Perdagangan itu telah digunakan untuk haji selama banyak periode, kemudian orang telah menggunakan rute ini untuk waktu yang sangat lama. Lebih dari 500 tahun sebelum Nabatea, kota Dadaan yang Alkitabiah berkembang. Patung-patung tarian memiliki pengaruh Yunani dan Mesir yang jelas. Dan bahasa ini adalah salah satu nenek moyang kuno Arab modern. Tetapi tersebar di antara situs-situs terkenal ini, para arkeolog menemukan lebih banyak di sini. Lebih banyak jejak peradaban. Lebih kuno dari yang pernah dibayangkan. Kebanyakan kita didorong oleh rasa ingin tahu. Saya pikir kami spesies hanya ingin tahu tentang masa lalu. David Kennedy adalah seorang arkeolog udara yang mempelajari fitur-fitur kuno dari karyanya. Tampilan yang disukai 500 kaki di atas struktur ini adalah agak membingungkan. Anda ingin tahu apa itu tentang Anda tahu mengapa orang membangun seperti itu, mengapa mereka membangunnya. Mereka semua struktur yang tidak dapat dijelaskan ini membentuk bentuk seperti liontin, lingkaran, persegi, panjang, dan bahkan segitiga. Ini bukan hanya batu yang ditumpuk di sini, mereka telah hati-hati. Batu datar yang dipilih, mereka telah membangunnya menjadi dinding yang tepat. Dinding mereka memiliki wajah vertikal dan mereka memiliki sudut tajam yang ditata dengan benar. Beberapa di antaranya regangkan panjang 5 lapangan sepak bola. Dengan lebih dari 12.000 ton batu, hampir 2 kali berat Eiffel.
menara dan kemudian di punggung bukit ini. Di sini Anda bisa lihat ada contoh yang agak bagus dengan pemandangan fantastis dari atas sini. Orang-orang yang membangun benda-benda ini jelas memperhatikan pemandangannya. Tim David telah membuat katalog lebih dari 12.000 situs ini. Diperkirakan lebih dari 21.000 tersebar di Alula. Siapa yang membangun struktur ini dan untuk tujuan apa? Dan kapan? Dengan kombinasi situs itu, Anda mendapatkan sesuatu yang membingungkan. Dan ada banyak teka-teki ini di lanskap ini di sekitar sini. Survei udara adalah bagian dari penyelidikan yang jauh lebih besar. Dipimpin oleh Komisi Kerajaan untuk Alula, organisasi yang terinspirasi Visi 2030 Saudi. فريق الهيئة الملكية لمحافظة العلا لا زال الآن عازم لمعرفة التوافق التاريخي بين هذه المنشآت. الأرض تخفي أكثر مما تظهر من الآثار. Spesialis Saudi bergabung dengan tim arkeolog internasional. Direktur Rebecca Foot mengelola peneliti. Menjelajahi lebih dari 20.000 km persegi, ini adalah peluang besar tetapi ini sangat besar. Tantangan juga karena belum ada siapapun yang mempelajari bagian dunia ini dengan sangat detail. Misi mereka there mengungkap rahasia monumen gurun ini dan mengungkapkan peran Lul dalam kisah peradaban manusia. Ini adalah sudut wilayah yang terlupakan. Hampir seperti kita masuk, saya tidak akan mengatakannya dengan benar-benar kosong. Selembar kertas tapi itu sketsa kasar. Sekarang kita berpotensi bisa membuat perbedaan. Dari segi pemahaman kita bukan hanya Arab Saudi tapi lebih luas. Wilayah Arabia terletak di selatan salah satu wilayah arkeologi terkaya. Di bumi bulan sabit yang subur sekitar 10.000 tahun yang lalu orang di sini mulai bertani dan menjinakkan hewan seperti sapi. Era ini Neolitik menyebabkan apa yang sekarang kita sebut kelahiran. Peradaban periode ini sangat menyaksikan witnesses. Perubahan besar dan itu sebenarnya awal dari cara hidup modern. Struktur kuno yang paling terkenal seperti piramida dan Stonehenge datang ribuan tahun kemudian ke selatan bulan sabit yang subur fertile. Gurun Arab yang keras dianggap tidak berperan dalam kelahiran peradaban. Hanya karena itu gurun orang berpikir pasti kosong, tidak ada seorang pun di sana. Bulan sabit subur telah melihat begitu banyak penelitian. Lebih dari 100 tahun sekarang tapi entah bagaimana itu berhenti. Setelah Anda masuk ke semenanjung Arab. Tetapi para arkeolog menjelajahi perbatasan baru ini. Mungkin akan segera bersaing dengan ratusan ribu pengunjung. Rencana sedang dilakukan untuk menjadikan Lul sebagai tujuan wisata global. Kami dulu memiliki karavan peziarah musafir. Semua orang yang dulu lewat Alula jadi orang siap menyambut dunia. Ahmed Al-Imam adalah sejarawan lokal untuk sebagian besar abad terakhir. Arab Saudi yang konservatif mengizinkan beberapa turis, selain dari peziarah ke Mekah, tetapi kerajaan sedang terbuka dan merangkul reformasi modern yang besar. Saya dapat melihat itu. Orang mulai sadar kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Sangat cepat semua orang sekarang penasaran apa yang akan terjadi. Ahmed sedang dalam perjalanan ke kota tua Alula. Desa bata lumpur tradisional dengan tembok yang berasal dari masa lalu. Ke abad ke-13.
Hanya beberapa dekade yang lalu keluarganya tinggal di sini. Nah, ini rumah kakek saya, ayah dari ibu saya. father of my mother. Meskipun rumah-rumah ini tidak memiliki listrik atau pipa ledeng modern, Kota Tua mempertahankan komunitas yang dinamis hingga tahun 1980-an, itu pasti. Berbeda kehidupan, sangat terhubung dan orang-orang sangat terhubung satu sama lain. Pekerjaan hari ini sedang berlangsung untuk melestarikan Kota Tua dan menjadikannya bagian dari kekayaan pusaka Alula. Tentu saja kita harus melakukannya secara bertanggung jawab. Kita memiliki sesuatu yang benar-benar sebagai harta, kita harus menjaganya terlebih dahulu dan kemudian menunjukkannya kepada dunia. Kota Tua sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Tapi seberapa jauh ke belakang harta karun kuno lainnya pergi? Jadi saat ini kami berada beberapa mil laut di sebelah timur kami. Saat kami melangkah lebih jauh timur, kita mulai menemukan lebih banyak lagi secara arkeologis padat pada survei udara David Kennedy A. Tim lapangan memutuskan struktur mana yang akan digali. Pertama, tim dikepalai oleh suami istri, arkeolog Melissa Kennedy dan direktur tim Hugh Thomas. Mereka ingin menguji teori bahwa bangunan itu mungkin dikuburkan. Spidol, Anda pergi di tanah sebenarnya cukup sulit untuk melihat apa Anda sedang melihat dan Anda harus berpikir siapa ini. Struktur yang seharusnya dilihat oleh apakah itu untuk orang yang sudah meninggal yang melihat ke bawah dari akhirat atau mungkin dari para dewa. Hari ini Hugh dan Mel menargetkan 140 meter. Struktur panjang itu disebut sebagai liontin. Kami sangat tertarik karena ini adalah salah satu liontin terbesar di Alola County. Apa yang kami tuju adalah berpotensi beberapa bukti kencan. Jadi kami jelas memiliki 32 menara di handuk liontin ini yang harus kami pilih. Dari apa 2 atau 3 untuk diaktifkan hari ini. Jika ini adalah makam yang mungkin masih ada artefak sisa-sisa manusia atau petunjuk penting lainnya untuk mengungkapkan siapa yang membangun monumen-monumen ini dan mengapa. Sepertinya Anda memiliki definisi tepi sana semacam ruang internal. Di sudut terpencil, para peneliti Arab Saudi sedang menyelidiki struktur kuno misterius yang mereka pikir mungkin berisi sisa-sisa manusia dan petunjuk lain tentang identitas pembangun. Tim mulai dengan hati-hati mengeluarkan batu dengan tangan. Tidak ada bukti penggunaan alat di sini. Batu datar alami adalah blok bangunan yang sempurna. Ribuan demi ribuan ton batu yang masuk ke ini. Struktur itu tidak hanya dibangun oleh keluarga, ada komunitas datang bersama. Setelah beberapa jam, usaha mereka membuahkan hasil. Tidak ada nada menara saya yang sepertinya penuh dengan batu. Sepertinya tidak ada ruang kosong atau ruang internal. Ada remnya. Tim segera mencapai batuan dasar permukaan yang tak tertembus. Menara kosong, tidak ada artefak, tidak ada yang tersisa, hanya batu. Jadi pada dasarnya saya berpikir untuk mematikan milik saya. Tidak ada yang keluar dari saringan, ya tidak ada tanda-tanda sisa-sisa manusia sama sekali. Menara kosong adalah bukti yang membingungkan, mungkin telah terdegradasi oleh waktu dan cuaca atau bahkan disingkirkan oleh penjara. Mungkin juga ini bukan situs kuburan.
Tim sekarang harus mengevaluasi kembali teori mereka. Tapi untuk hiu ini masih kemajuan, frustasi menjadi seorang arkeolog. Terkadang karena saya selalu menggambarkannya seperti meletakkan AA. Teka-teki bersama Anda tidak memiliki tutup kotak yang sudah lama dibuang. Dan Anda mungkin mendapatkan sedikit gambaran tentang sudut di sini dan di samping sana. Dan Anda harus mencoba dan mengisi sisa teka-teki itu dengan teka-teki Anda sendiri. Teori. Tepuk tangan, para arkeolog menyatukan masa lalu. Dengan mempelajari bukti yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno tetapi kolektif. Ingatan orang yang masih hidup juga memegang petunjuk penting. Badui adalah orang-orang nomaden yang menyebut gurun di timur dekat. Rumah setidaknya selama 2000 tahun. Untuk generasi. Masuknya orang luar baru-baru ini tidak luput dari perhatian. Orang Badui memiliki banyak cerita tentang monumen misterius ini. Mereka percaya mereka jauh lebih tua dari Hagra, Dadaan atau peradaban lain yang pernah disebut rumah Alula. Jika kisah-kisah ini benar, itu akan membuat monumen gurun menjadi tertua. Tanda-tanda peradaban tetapi berapa umurnya tetap sulit dipahami. Ini bagi saya terlihat seperti bagian dari tradisi bangunan dasar yang sama. Ya, Jamie Quartermaine memimpin tim lain. Mendokumentasikan situs-situs ini terlihat seberapa baik fasad itu dibangun dengan baik. Saya pikir kami mungkin memiliki kamar di sini hari ini. Mereka menjelajahi monumen Liontin tetapi alih-alih menggali, mereka menggunakan teknologi non-invasif. Saya cukup siap untuk diluncurkan. Keahlian Jamie adalah menciptakan 3 dimensi. Model digital situs kuno. Apa yang kami lakukan adalah menyediakan cakupan sistematis di seluruh area. Kami mengambil foto setiap beberapa detik, yang kemudian dapat kita gabungkan semuanya. Foto sehingga kami mendapatkan model 3 dimensi yang akurat dari seluruh permukaan tanah. Model ini adalah alat yang ideal untuk analisis di luar lokasi. Terutama di sini di Alula dengan lebih dari 21.000 situs prospek pergi ke arkeologi yang hampir tak tersentuh. Pemandangan mungkin salah satu hal yang paling menarik dalam hidup saya. Dan saat kami berkonsentrasi mengerjakan lanskap, kami telah melihat lebih banyak dan lebih banyak monumen yang muncul. Kita mulai melihat yang jauh lebih luas. Dan gambar yang jauh lebih penting. Gambar itu mungkin dimulai dengan struktur ini. Mereka disebut mustard, kata Arab untuk persegi panjang. Bentangan terbesar lebih dari 5 sepak bola. Ladang mereka mungkin yang tertua dari monumen gurun. Mungkin desain paling awal tim membuat penemuan kunci tentang penguat. Struktur lain kadang-kadang dibangun langsung di atasnya. Tapi tidak pernah sebaliknya. Bersih itu menunjukkan bahwa Metil lebih awal, tetapi apakah itu 10 tahun? Sebelumnya 20 tahun lebih awal atau 2000 tahun sebelumnya? Adalah apa yang baru saja datang ke bentuk.
Untuk menguji teori ini bahwa Mu'ostatil adalah struktur alula yang paling kuno, arkeolog Wile Abu Aziz memimpin tim penggalian. Bagi saya itu benar-benar kesempatan yang luar biasa. Sebagai proyek arkeologi, hal-hal besar berjalan sangat cepat dan kami menemukan banyak hal, jadi itu sedikit berlebihan. Jumlah arkeologi yang kami temukan di sini. Dinding luar Mu'ostatil tampaknya tertutup. Halaman dalam yang besar mungkin tempat untuk pertemuan sosial-sosial. Ketika Anda mengerjakan ini, Anda cenderung mencoba memahami caranya. Kelompok sosial terdiri berapa banyak orang yang terlibat dalam konstruksi Amsterdam, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk membangun ini, mereka bisa menjadi apa saja yang mereka bisa. Penguburan mereka bisa menjadi kuil. Untuk menemukan jawaban sementara harus memutuskan kesepakatan mana yang harus digali terlebih dahulu. Ada ratusan untuk dipilih. Yang dia pilih mengejutkan, banyak anggota tim itu sangat terdegradasi. Dan hampir tidak bisa dikenali ketika saya pertama kali datang ke sini. Untuk jujur, saya berpikir benar-benar menunggu sebentar, mungkin tidak. Hampir diberhentikan itu bersenang-senang. Itu tidak terlihat substansial, itu adalah keputusan yang berisiko memilih salah. Dan minggu-minggu berharga bisa terbuang sia-sia untuk menggali dan tidak menemukan apa-apa. Tapi liar punya firasat. Kesepakatan yang dikumpulkan ini dibangun tepat untuk melawan yang menonjol. Singkapan batu mungkin merupakan pilihan yang disengaja oleh pembangun. Kehadiran singkapan itu mungkin adalah sesuatu yang itu memiliki arti bagi mereka. Wildstam dimulai dengan menggali tanah dengan hati-hati, tepat di bawah singkapan. Perlahan apa yang awalnya tampak longgar, tumpukan batu mulai mengungkapkan labirin yang kompleks. Kamar jadi kami masih dalam tahap yang sangat awal. Tetapi sudah beberapa sisa struktural mulai muncul. Ada sesuatu yang terjadi di sini dan kemudian setelah berminggu-minggu bekerja dengan teliti. Wow, arang kuno, ada api di sini. Arang api buatan sangat ideal untuk penanggalan radiokarbon. Bukti kuat yang mungkin akhirnya mengungkapkan usia struktur ini. Tapi api kuno ternyata baru permulaan dari penemuan yang lebih dramatis. Di sudut jauh arkeolog Arab Saudi Wile Abu Aziz dan timnya telah menemukan arang kuno. Wow, bukti yang mereka harap akan membantu mereka berkencan dengan gurun misterius. Struktur yang disebut mustard dan apa juga. Menarik adalah keadaan pelestarian yang sangat baik dari arang ini. Seperti baru saja diambil dari barbecue Anda. Kecuali arangnya sudah sangat tua. Itu juga merupakan petunjuk yang menggiurkan tentang fungsinya dari mustardi. YL mengungkap dua perapian api di tempat yang tampaknya tertutup. Ruang. Apakah itu semacam altar? Dan kami sekarang bekerja untuk membersihkan bagian dalam ini. Ruang untuk mencoba memahami apa fungsinya. Jadi kami ingin tahu apa yang mereka lakukan.
Di sini, di area khusus ini yang jelas tampak sangat-sangat istimewa. Bukti mulai menunjukkan Mustar sampai melayani tujuan seremonial sehingga memberi kita kesan bahwa ini struktur terlibat dalam ritual lain. Kepercayaan orang-orang pada waktu itu. Sementara itu setelah kekecewaan mereka pada liontin yang dijarah, Hugh dan Mel melanjutkan pencarian mereka untuk mencari bukti bahwa beberapa monumen menandai situs kuburan kuno. Jadi hari ini kita berkendara ke barat lalu, dan kami pergi ke situs yang disebut lingkaran batu berdiri. Situs yang merupakan jenis struktur yang hanya sedikit kita ketahui. Dan kami berharap untuk menggali beberapa struktur di sekitar berdiri ini. Lingkaran batu yang kami pikir mungkin tidak terganggu. Saya terpesona oleh mengapa mereka membangun benda-benda ini. Batu-batu ini memiliki berat ratusan kilo. Anda tahu itu membutuhkan banyak usaha untuk membangun itu. Jadinya pertanyaannya adalah mengapa tim mulai bekerja. Saat ini ketekunan mereka terbayar. Lihat warnanya. Ayo bersihkan lubang itu. Lihat itu, Bang. Dan sekarang kita berada di puing-puing ini dan di dalamnya Anda dapat melihat bahwa kita mulai mendapatkan pecahan tulang tanaman merambat. Pertama adalah tulang hewan. Lalu kita punya bagian dari tulang belakang dan mungkin lambar tulang manusia. Jadi kami harus memastikan kami memasukkannya ke dalam kantong denda. Jadi menemukan tulang di sini memberitahu kita bahwa kita sangat dekat dengan penguburan. Sekarang jelas di antara monumen-monumen ini adalah makam. Penemuan lengkap dikumpulkan kembali di base camp tim. Berapa banyak fragmen tulang yang kami temukan? Kami mengumpulkan lebih dari 1.500 fragmen, jadi ada minimal 6 orang dewasa di situs itu. Bahkan lebih signifikan adalah hasil kencan. Kuburan ini telah memberi kita tanggal radio karbon 3900 sebelum Masehi. Jadi itu sekitar 6.000 tahun. 6.000 tahun yang lalu, beberapa ribu tahun setelah munculnya peradaban pertanian di bulan sabit yang subur, sedang membangun struktur skala besar. Tetapi bukti ini menunjukkan pembangun awal sudah ada di Arab. Tulang-tulang ini mungkin merupakan bukti yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bab dalam sejarah manusia. Saya pikir alasan utama saya melakukan arkeologi adalah karena saya suka memikirkan orang-orang di zaman kuno, dan semakin kami menggali semakin saya bisa memunculkan cerita-cerita itu di pikiran saya. Penemuan Hugh dan Mel memperdalam makna sejarah Lula dan membuat menjaga situs kuno menjadi tantangan yang lebih penting. Dan dengan meningkatnya pariwisata, tekanannya meningkat. Alola sedang diresmikan di panggung global dengan festival kelas dunia, resort dan atraksi infrastruktur baru. Sebuah rencana ambisius akan mengubah seluruh wilayah 20.000 km menjadi museum hidup untuk melindungi sejarah Halula yang masih asli. Lanskap program baru memberdayakan penduduk setempat untuk menjadi pelayan negeri. Now we are here just to raise the awareness of locals from Al-Ula to protect their lands, to protect their heritage. Sekarang kami di sini hanya untuk meningkatkan kesadaran penduduk setempat dari Malula untuk melindungi tanah mereka, untuk melindungi warisan mereka. Hamaya artinya perwalian.
Tujuan program ini adalah menginspirasi anak muda untuk ikut melestarikan alam Alula, keindahan dan warisan budaya. Tamasya hari ini untuk memeriksa seni cadas kuno akan membantu siswa terhubung dengan sejarah Alula. انضمت عائشة المطلب إلى البرنامج مؤخرا وهي تخطط الآن لدراسة اللغات القديمة Asing. المذكورة على الجدران الصخرية. Baru-baru ini bergabung dengan program yang sekarang dia rencanakan untuk mempelajari bahasa kuno. Ditemukan terukir di dinding batu. تعلم فك شفرة النصوص القديمة سيساعد عائشة لتصبح سفيرة الكنز التاريخي الغني لمنطقة العلا. Belajar memecahkan kode prasasti kuno ini akan membantu Aisyah menjadi duta kekayaan sejarah Alula. Tapi seni cadas di sini jauh sekali. الكلمة المكتوبة وربما يحتوي على قصة لم تروى عن حياة الفنانين. Lebih awal dari kata-kata tertulis dan mungkin berisi cerita yang tak terhitung tentang kehidupan para seniman. Hal yang menarik tentang عالمة الآثار ماريا Rochkart adalah bahwa ia menangkap informasi yang tidak ada di tempat lain. Catatan arkeologi. قريب غني بالمنحوتات التي يعتقد Arkeolog Maria Guanine adalah ahli seni cadas. Dia sedang dalam perjalanan ke situs terdekat dengan ukiran yang diyakini sebagai salah satu yang paling kuno di Alula. Saya sudah membawa si dekik kecil saya jadi dia. Bayi Rochker berpengalaman, jadi saya pikir bagian dari masalah di arkeologi adalah bahwa masih relatif jarang memiliki anak dana karir, dan jadi saya hanya harus menebusnya seperti saya pergi. Ada beberapa batasan pada waktu dan pola tidur saya, tetapi saya pikir saya menemukan care yang cocok untuk saya dan bayi. Maria dibantu oleh spesialis arkeologi senior. تهاني جزءا من موجة متنامية. Anda dapat melihat kepala manusia ada di sini. Anda melihat lebih banyak sosok manusia di sini. Adalah beberapa dari mereka seperti di sini, tapi dan adalah bagian dari gelombang pertumbuhan arkeolog wanita Saudi growing. Ini terlihat seperti lebih dari 3 meter. تنتظر ماريا وتهاني غروب الشمس من أجل التحكم في Oh, lihat ini singa besar. Maria dan Ernie menunggu sampai matahari terbenam untuk kondisi pencahayaan yang lebih baik. Oh, wow, lihat. يكشف الضوء القابل للتحكم صورا بدائية لصياد. Dengan cahaya buatan kita sekarang dapat melihat banyak garis dengan lebih jelas. Cahaya yang dapat dikontrol mengungkapkan gambar primitif dari pemburu yang mengelilingi mangsa. Ibex bertanduk panjang. Singa berkeliaran dan sesuatu yang tidak terduga. Ternak dan ternyata ada kawanan utuh. اليوم Di bawah sini lihat yang kecil ini, saya tidak melihat yang sebelumnya. Di sana sini hari ini Alula terlalu gersang untuk mendukung. اعتمادا على رأي ماريا فإن النقوش قد نحت Ternak jadi apa yang mereka lakukan dalam perburuan batu? أكثر رطوبة منذ 7 إلى 8 Untuk Maria ukiran itu kemungkinan dibuat selama suatu periode. Ketika umpan menikmati iklim yang jauh lebih basah. 7-8 ribu tahun yang lalu, 8 ribu tahun yang lalu ketika iklim lebih basah, ada masa ketika orang berburu binatang liar di batu dan kemudian di atas itu di beberapa titik. Datang pada penggembala ternak. Yang menarik adalah mereka semua memiliki ini. Tanda pada tubuh ini ada hubungannya dengan kepemilikan kawanan. أساسي في التاريخ الإنساني. Menafsirkan garis-garis ini sebagai tanda kepemilikan. Penanda waktu untuk transisi penting dalam sejarah manusia dari berburu hingga menggembala. Peralihan dari berburu ke mengendalikan hewan ini sangat menarik bagi saya. Apa pengaruhnya terhadap kepercayaan orang-orang? Apa pengaruhnya terhadap manusia mereka? Hubungan hewan itu mungkin perubahan terbesar dalam kehidupan manusia dalam sejarah kita sempurna. Aku akan memotret ini kecil. 8,000 Sapi dan mobil kecil. تربية الماشية محصورة Sampai baru-baru ini diperkirakan bahwa 7 hingga 8 ribu tahun yang lalu. من العالم.
Penggembalaan ternak terbatas pada bulan sabit yang subur, dan beberapa kantong dunia yang terisolasi. Tetapi bukti ini menunjukkan bahwa beberapa penggembala ternak pertama dalam sejarah meninggalkan jejak mereka. Di sini di Alula ada ternak yang adil, menghilang ke celah ya, tapi ukirannya sulit untuk dikencani. Tanpa bukti yang menguatkan, kembali di penggalian mustard liar, temuan baru muncul. So Rahman, one of our workmen found here this horn, animal horn. Jadi Rahman, salah satu pekerja kami, menemukan di sini tanduk hewan tanduk. Itu tanduk sapi domestik. Dan ternyata hanya permulaan. Selama beberapa minggu tim perlahan mengungkap. Semakin banyak, itu sedikit berlebihan untuk ditangani. Dengan semua jumlah materi ini dan kami dengan cepat memahami bahwa ini adalah sesuatu yang besar, Said Al-Amari membuat penemuan kunci. كان العمل شاق جدا في إزالة الطبقة السطحية الأولى ونزلنا فكانت المفاجأة الأولى في أعماق غرفة يبدو أنها غرفة قرابين يكتشف الفريق مجموعة من الجماجم Terkubur di tingkat terdalam dari apa yang tampaknya menjadi ruang persembahan. Tim mengidentifikasi lusinan bagian tengkorak, termasuk lebih dari 80 tanduk dari berbagai spesies hewan. كنا نجدها Saat melihat sisa-sisa itu ditempatkan, فكانت تقدم بطقوس معينة. ترسل هذه البقايا إلى مخيم الفريق حيث يبدأ الاختصاصيون بتجميع ما يمكن أن يكون دليلا على حدوث نقطة تحول. sisa-sisa dikirim kembali ke base camp di mana spesialis mulai menyatukan apa yang mungkin menjadi bukti bahwa titik balik utama dalam sejarah umat manusia terjadi di sini di Alula. يعملون على اكتشاف أبنية حجرية غامضة في المملكة العربية السعودية اكتشفوا مجمعا من بقايا الحيوانات في مخيم الفريق. تقوم عالمة آثار Arkeolog menjelajahi struktur batu misterius أمرها di Arab Saudi telah menemukan bahwa hewan yang positif tetap ada. And it's, in my point of view, totally Kembali ke base camp, arkeolog Jacqueline Studo بعناية كبيرة. menyelidiki. Saya segera melihat bahwa itu luar biasa dan menurut saya benar-benar baru. is amazing, and it's Sisa-sisa disimpan dengan hebat. been something else. Perawatan menyarankan ritual kuno. أكثر ما يثير فضول Angka seperti itu luar biasa dan sulit dipahami sebagai معظمها للماعز sesuatu selain dipasit ritual. غير أضخم للوعل Jacqueline paling tertarik dengan variasi tanduk horn. And there is a Kebanyakan adalah kambing dan ada spesies yang lebih besar, الماشية المدجنة. ibex, إنها المرة الأولى kijang, التي يتم فيها اكتشاف الماشية في منطقة العلا. dan ada spesies ketiga yang sangat. ما تم العثور Sapi peliharaan yang luar biasa ini adalah pertama kalinya sapi cattle The fact that in the excavations they're now finding telah ditemukan di Alula, coming from a rock art perspective, that was obvious. dan denda mendukung ahli seni cadas. Use of these animals, it must be in the archaeological record. Teori Maria Guanine, fakta bahwa dalam penggalian mereka sekarang menemukan sisa-sisa ternak yang berasal dari perspektif batu yang jelas ada begitu banyak simbolisme dan begitu banyak penggunaan hewan-hewan ini pasti dalam catatan arkeologi. من بنوا الأبنية التي تم اكتشافها Maria percaya orang menggembalakan ternak di sini ribuan tahun yang lalu. Ketika iklim Lul jauh lebih basah, para penggembala awal itu juga membangun عن التاريخ الكربوني لبقايا struktur di mana sisa-sisa ditemukan. تعود لسنة Potongan puzzle terakhir adalah yang baru. قبل الميلاد أي أن عمرها أكثر Tiba analisis penanggalan karbon dari sisa-sisa hewan. Hasilnya menakjubkan. We had dates 7,000
5.200 sebelum Masehi, lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Ketika kami benar-benar menyadari bahwa kami telah tanggal 7.000 tahun, ada banyak sekali yang sangat heboh dan mengangkat suara ketika mereka menyadari bahwa kita semua menyadari betapa pentingnya itu. Garis data sempurna dengan teori Maria. Itu salah satu bukti paling awal yang diketahui tentang domestikasi ternak di Arabia dan menegaskan bahwa titik balik utama pada manusia. Sejarah dari berburu hingga menggembala menyebar ke Lille jauh lebih awal dari sebelumnya dikenal. Kami memiliki bukti awal domestikasi di wilayah ini. Lingkungan seperti sekarang ini biasanya ternak cattle tidak tinggal di lingkungan seperti ini sehingga memberikan juga yang sama sekali baru persepsi tentang lingkungan dan wilayah di mana orang-orang hidup, dan itu tidak semuanya berusia lebih dari 7.000 tahun. Kesepakatan pengumpulan mendahului Stonehenge Inggris dan piramida Mesir lebih dari 2.000 tahun, menjadikannya salah satu struktur berskala besar tertua dalam sejarah manusia. Dengan tumit mustard saya tidak bisa memikirkan fenomena arkeologi lainnya. Seperti itu di mana saja Anda benar-benar tahu struktur besar dibangun, jarak geografis yang besar dan ratusan di antaranya. Tim telah mengembangkan bukti kuat bahwa over 1.000 tahun yang lalu sebuah masyarakat yang sangat maju berkembang pesat di sini di bulan. Mereka meninggalkan beberapa yang paling awal bukti dalam sejarah manusia yang monumental, konstruksi dan domestikasi hewan, dan membuat struktur yang terkait dengan pemakaman orang mati. Tetapi sama menginspirasinya dengan penemuan-penemuan ini, mereka menghasilkan pertanyaan yang lebih besar tentang tempat Arab Saudi dalam arkeologi. Dari Timur Tengah dan dunia yang lebih luas, benar-benar hanya itu mulai muncul dan kita baru mulai menggaruk permukaan ini. Saya pikir sejak awal ketika Anda terlibat dalam arkeologi, Anda menyadari bahwa Anda tidak akan pernah menjawab semua pertanyaan kita berada dalam rantai penemuan kita. Tidak akan pernah sampai akhir kita tahu bahwa yang bisa kita lakukan adalah memindahkannya. Melangkah maju dan proses itu mengasyikkan. Penemuan ini juga menginspirasi generasi baru untuk sekali lagi membuat Lille menjadi global. Persimpangan jalan setiap kali kita menemukan atau kita belajar tentang peradaban yang kita miliki di sini dan kita berpikir, oh ini cukup tua, maka ARC hanya akan memberitahu kami ada sesuatu yang lebih tua dan kemudian ada sesuatu yang lebih tua. Ini benar-benar membuat saya merasa bangga. Tentu saja kita harus melindungi ini, hal istimewa yang kita miliki. Penelitian terus berlanjut. Tapi sekarang jelas bahwa beberapa peradaban manusia yang pertama, blok bangunan ditetapkan oleh arsitek Arab kuno.